Tuhan, dimuliakan, diagungkan Engkau di antara kami semua di tempat ini Tuhan. Ini adalah bait-Mu Tuhan, Engkau ada di sini dan kami memuji, memuliakan Engkau. Kami bersorak-sorai memuliakan Engkau Tuhan Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Secara pribadi, secara keluarga, pelayanan kami. Engkau Bapa yang setia kepada kami. Ditinggikan nama-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan, dimuliakan nama-Mu. Dan saat ini Tuhan berbicara kepada kami semua, sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Pada kami secara pribadi sebagai keluarga Tuhan, Kau berbicara kepada kami Tuhan. Bapa, kami membuka hati kami, Roh Kudus Kau ambil alih semua persiapan yang sudah dipersiapkan Tuhan. Biar kehendak-Mu saja yang nyata, kehendak-Mu yang jadi, perkataan-Mu, isi hati-Mu boleh Engkau sampaikan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yang ada di rumah, kami yang ada di tempat ini, kami mau mendengarkan sabda-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Cek. Oke. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir di tempat ini di Gedung Kenanga GSJA CWS. Ibadah jam 6 pagi ya, maupun saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini secara online dimanapun saudara berada, kasih karunia Tuhan beserta kita semua. Baik, bulan ini bulan yang spesial Bapak Ibu Saudara sekalian, karena mungkin tidak seperti biasanya, Gembala telah menetapkan tema ya. Tema dalam satu, biasanya kita kalau ada tema bisa bulan misi ya, kalau bulan misi ada tema. Ini bulan Juli ada tema Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Satu bulan tema kita sama, semua ibadah ya. Tentunya setiap minggu ada breakdownnya, ada perinciannya. Tapi tema besarnya semua tentang keluarga ya. Pasti ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita semua, kepada jemaatnya, sehingga mendorong hati Bapak Gembala untuk menjadikan bulan ini bulan keluarga. Bisa ditampilkan slide-nya. Dan tema minggu ini adalah membangun keluarga Kristen yang berbahagia ya. Tapi biar kita gampang ingetnya, saya kasih judul keluarga mantap gitu ya saudara. Keluarga mantap ya, seperti apa itu keluarga mantap, nanti kita lihat saudara-saudara ya. Nah, mungkin sebelum saya mulai, saudara-saudara sudah berpikir, waduh kok temanya keluarga ya, saya ini berkeluarga aja belum gitu ya, masih single. Nah justru saudara masih single perlu dengarkan firman Tuhan ya, supaya kita nanti membentuk keluarga dengan baik. Atau saudara berpikir, wah saya keluarga, tapi keluarga itu kan ada suami, istri, anak. Kami misalnya belum punya anak. Tetap saudara, firman Tuhan ini buat kita semua ya. Atau pasangan kami sudah tidak ada, barangkali saya hidup sendiri, atau saya dipanggil untuk hidup sendiri, tidak berkeluarga. Tetap saudara, ada orang-orang yang membutuhkan pelayanan saudara. Mungkin cucu, mungkin keponakan, mungkin sahabat membutuhkan pelayanan saudara. Jadi firman ini buat kita semua, amin. Apalagi kalau yang hari ini datang atau saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini bersama suami, bersama istri, bersama anak-anak, maka mari kita buka hati kita, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Keluarga mantap ya saudara ya, membangun keluarga Kristen yang berbahagia. Nah, saya terdorong saudara-saudara untuk memulai dari ayat ini saudara-saudara ya. Roma 11 ayat 36 berkata, sebab segala sesuatu, berarti termasuk keluarga ya saudara ya. Sebab keluarga kita adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Keluarga kita itu dari Tuhan. Asalnya dari Tuhan. Harus dari Tuhan. Mulai dari kita mencari jodoh, mencari pasangan, harus dari Tuhan ya saudara ya. Itu sebabnya kalau memang kita kalau
suka sama seseorang awalnya cinta, betul ya saudara-saudara, dari suka dulu, itu wajar saudara ya. Saya dulu juga gitu sama nyonya saya ya, dari cinta dulu, dari suka. Tetapi kita harus sadar bahwa pasangan kita itu dari Tuhan ya. Kalau dari Tuhan, oleh Tuhan, maka kita harus jalani bersama Tuhan. Kalau ada masalah, servisnya ke Tuhan ya saudara ya. Kalau kita punya HP ya, katakan misalnya merek iPhone ya, ada kendala, masa kita bawa ke service center Xiaomi? Wah, ini saya jadi nyebut merek ya saudara ya. Tapi saudara tahu maksudnya ya. Kalau ada masalah dengan merek tertentu, kita bawa ke pabriknya yang tahu persis bagaimana membuat handphone itu, bagaimana handphone ini bisa berfungsi. Karena keluarga kita dari Tuhan, oleh Tuhan, kalau ada apa-apa kita datang kepada Tuhan, pencipta nikah kita, pencipta keluarga kita ya. Datang kepada Tuhan bisa secara pribadi, bisa melalui hamba-hamba Tuhan ya. Dan bagi kemuliaan Tuhan, ini juga penting saudara, karena kalau tujuan nikah kita, tujuan keluarga kita bukan bagi kemuliaan Tuhan ya, biasanya kita akan mengalami penyimpangan-penyimpangan, masalah-masalah, gara-gara goalnya beda, tujuannya beda, bukan untuk kemuliaan Tuhan ya. Sehingga kita membuat definisi kebahagiaan keluarga kita pun berbeda-beda saudara. Orang yang mendasarkan mendasarkan keluarganya, nikahnya atas Roma 11 ayat 36 ini dengan yang tidak akan berbeda ya. Kebahagiaan kita di dalam karena kita di dalam Tuhan, bukan karena nggak ada konflik saudara. Kebahagiaan kita bukan karena semuanya serba ada, mau kemana aja bisa, mau makan apa aja bisa. Kebahagiaan kita bahkan bukan waktu semuanya berhasil sukses seperti yang kita inginkan saudara. Tapi kebahagiaan kita ketika kita menyadari keluarga kita sudah berjalan seperti yang Tuhan mau untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, kita biasa membayangkan keluarga yang bahagia tuh, wah yang gimana saudara? Kayak di film-film gitu ya, istrinya cantik gitu, kayak putri, ketemu sama yang ganteng gitu ya, tinggalnya di istana ya, happily ever after gitu ya, semuanya bahagia, semuanya sehat. Saudara, sayangnya itu halusinasi ya saudara ya. Sayangnya itu hanya ada di film-film. Bahkan di Alkitab pun, coba saudara ingat, keluarga apa aja deh, keluarga siapa saja di Alkitab, ada nggak yang lolos dari masalah pergumulan ya? Tentunya tidak ada. Tetapi yang membedakan adalah bagaimana kita merespon. Yang membedakan apakah keluarga kita dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Saya rasa itu dulu dasarnya saudara. Dan tema kita hari ini kasih Kristus ya saudara, membangun keluarga Kristen berdasarkan kasih Kristus. Kasih Kristus itu seperti pondasi ya. Kita membangun keluarga kita ya, kalau yang dikaruniai anak, membangun tidak hanya berdua tetapi juga dengan anak-anak. Itu dasarnya, pondasinya kasih Kristus, dibuktikan dengan pengorbanannya ya. Tuhan kalau mengasihi kita nggak sekedar ngomong, tetapi Dia buktikan dengan pengorbanannya. Itu sebabnya kita akan membaca ayat yang mungkin kita semua sudah hafal saudara ya, tapi kita mau melihat bagaimana ayat ini didasarkan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Saudara perhatikan bahwa dalam sebuah keluarga, suami istri, Rasul Paulus menyelipkan kalimat yang terakhir itu, dialah yang menyelamatkan tubuh. Itu sebabnya saudara dikatakan tadi pondasi dari sebuah keluarga adalah kasih Kristus, sebab Dia yang dibuktikan dengan pengorbanannya. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Jadi istri perannya apa saudara? Tunduk kepada suami. Itu sudah hukumnya Tuhan saudara. Sekarang buat suami, hai suami,
Kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Sekali lagi, didasarkan atas pengorbanan Kristus, ya. Apapun yang kita para suami lakukan, ya, bapak-bapak lakukan, ingat bagaimana Kristus telah mengorbankan dirinya buat jemaatnya. Itu kita lakukan buat pasangan kita, buat keluarga kita. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Jadi sama sekali tidak bijaksana bila kami para suami ini, bapak-bapak ini tidak mengasihi istri, ya, karena itu berarti kita tidak mengasihi diri kita sendiri. Kesimpulannya, saudara, ayat 33 dari tulisan ini, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu. Ini peran suami, ya. Jadi suami mengasihi istri dan dirimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Atau tunduk tadi dalam ayat 22, ya. Jadi istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri seperti dirinya sendiri, ya. Itu hukum dari Tuhan, saudara. Bagaimana dengan anak-anak dan orang tua? Paulus melanjutkan langsung di pasal 6, walaupun beda pasal tapi ini kelanjutannya, saudara. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Haruslah demikian, saudara, ya. Hormatilah ayah dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Saudara, kalau kita membaca Ulangan 20, ya, 10 perintah Allah, saudara, semua isinya perintah. Ada satu perintah yang begitu dikasih perintahnya, langsung dikasih janji. Itu hormati orang tua, saudara. Yang lain kan, jangan ada Allah lain padamu, jangan membunuh, jangan berzina, supaya apa? Enggak ada, saudara. Khusus yang hormat sama orang tua. Hormati orang tuamu, saudara, nanti baca di Ulangan, saudara, ya, atau di Keluaran, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu. Perintah langsung dikasih janji, khusus spesial hormati orang tua, saudara, ya. Dan buat orang tua, dan kamu bapak-bapak jangan bangkitkan amarah. Dalam terjemahan lain dikatakan jangan membangkitkan sakit hati di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ya, sesuatu yang gampang kita baca, gampang kita aminkan bahkan, ya, saudara, ya. Tidak mudah untuk kita praktekkan. Ya, ini adalah pondasi, saudara, dan saya merenungkan, saya berpikir, saya berdoa, bahkan Tuhan izinkan kami mengalami bagaimana kita berupaya, ya, berjalan bersama Tuhan yang menciptakan nikah kita, menciptakan keluarga kita. Dan saya mau menyampaikan ada 4, kita sebut saja pilar, bisa dikatakan begitu, ya. Di atas pondasi ini kita bikin 4 pilar, tentu ada banyak, saudara, tapi 4 aja supaya kita gampang ingat yang saya sebut keluarga mantap, saudara, ya. Yang pertama, keluarga yang mantap, keluarga yang dibangun di atas korban Kristus, keluarga yang berbahagia. Keluarga Kristen yang berbahagia adalah keluarga yang dibangun di atas firman Tuhan. Ulangan 6 mulai ayat 6 berkata begini, saudara. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Itu semua firman Tuhan, ya, saudara, ya. Jadi firman Tuhan harus kita perhatikan. Habis kita perhatikan, kita apakan, saudara? Ayat 7. Harus engkau mengajarkannya berulang-ulang, ya, saudara, ya, kepada anak-anakmu. Lalu apa, saudara? Membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan. Nah, kita kalau lagi duduk makan, biasa makan, ya, duduk bersama, nonton TV, ya, atau kita sedang kebersamaan di ruang keluarga, ya, apa yang kita bicarakan, apa yang kita ulang-ulang, apa yang kita seberangkan kepada keluarga kita, ya. Dalam perjalanan, apabila engkau berbaring
Dan apabila engkau bangun, wah ini sudah all the time saudara ya, hidup kita either berbaring atau bangun. Waktu bangun suruh nyampaikan firman Tuhan, cerita firman Tuhan. Waktu tidur pun demikian. Saya ingat saudara, dulu masa saya kecil ya, saya waktu kecil tuh selalu tidur siang saudara. Tidur siang dan tidur siang bersama mama. Yang paling saya suka kalau mama sambil cerita tentang Alkitab ya. Dulu ada buku tipis judulnya Benar dan Salah, nggak tahu saudara tahu nggak buku itu? Judulnya Benar dan Salah. Isinya Mazmur, Amsal ya, yang kalau saya sebagai anak kecil umur 9-10 tahun baca tuh nggak ngerti saudara. Waktu mama jelasin tuh more, lagi mah. Habis bukunya, beli lagi, beli yang seri yang baru. Ya, jujur memang zaman sekarang agak jarang ya anak kayak gitu ya. Tetapi kita bisa bangkitkan minat dari anak-anak kita ya. Kita bisa bangkitkan kesukaan dari anak-anak kita terhadap firman Tuhan. Ayat 8. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu ya, artinya perbuatan ya. Zaman dulu memang secara fisik, sampai sekarang orang Yahudi secara fisik diikat di tangan, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, pemikiran kita ya. Keluarga kita ngelihat bagaimana kita memutuskan sesuatu. Ketika kita menghadapi sesuatu, apa yang kita lakukan, katakan, itu diperhatikan saudara. Anak kita perhatiin, istri kita perhatiin. Kalau kita seorang ibu ya, suami kita memperhatikan apa yang ada di tangan kita yang kita lakukan, apa yang ada di pikiran kita, pertimbangan kita ya. Apa itu? Apakah firman Tuhan atau nilai-nilai yang lain saudara, yang sedang disebarkan oleh dunia ini ya, ditawarkan oleh dunia, dan biasanya masuk akal saudara, biasanya relevan, sesuai tren. Kalau kita nggak ngikutin itu malah aneh ya. Buat saya nggak masalah jadi orang aneh di dunia ini, dan itu saya ngomong ke keluarga saya saudara. Yang penting di mata Tuhan saya berkenan ya. Dan setahu saya kita bisa kok tetap punya banyak teman, bisa punya komunitas, punya banyak hubungan, relasi, nggak masalah, tetap di dalam Tuhan. Tanpa mengikuti nilai dunia, bisa kok kita berbisnis, bisa kok kita punya banyak teman. Memang teman-teman tertentu kita nggak akan bisa kumpul saudara, mereka nggak suka sama kita, nggak kompatibel. Malah bagus saudara ya, memang kita harus nggak bisa nyampur ya, terpaksa saya bilang ini ya, nggak bisa nyampur dengan semua orang saudara. Tapi kita memang dalam batas-batas tertentu, kita bersama semua orang dalam batas-batas tertentu. Kita punya prinsip yang tidak boleh digoyahkan siapapun, teman sekalipun ya, rekan kerja sekalipun, partner bisnis sekalipun. Ada firman Tuhan yang ada di tangan kita, ada di dahi kita, dan itu dilihat oleh anggota keluarga kita. Apakah anak-anak kita pernah lihat kita baca firman saudara? Apakah anak-anak kita pernah melihat kita berdoa? Sekalipun itu sesuatu yang kita lakukan pribadi saudara, alangkah baiknya ada waktu-waktu kita lakukan itu bersama ya. Biasanya orang sebut family altar ya, mesbah keluarga, doa bersama saudara. Saya sangat mendorong, bila saudara belum melakukan, ayo lakukan. Jangan malu saudara, jangan merasa terlambat. Saya mengaku saya juga terlambat saudara ya. Kami baru memulai mesbah keluarga, jujur aja saudara ya, tahun 2020 gara-gara pandemi saudara ya. Gak boleh kemana-mana ya, bukan cuman gak boleh kemana-mana, pandemi awal itu saudara, kalau ada suara ambulan kita takut saudara ya. Kalau ada yang dijemput, jangankan kita yang dijemput, kalau sampai tetangga kita dijemput ambulan, kayaknya rasanya bentar lagi malaikat maut itu jemput kita, giliran kita gitu. Jadi waktu itu saudara, jujur aja, kita semua hidup dalam ketakutan, karena yang dijemput ambulan itu belum tentu pulang saudara. Bahkan belum tentu kita bisa menghadiri pemakamannya. Serem banget zaman itu, tahun 2020 saudara ya. Saudara pasti juga mengikuti. Nah saat itulah kita gak bisa kemana-mana. Di rumah istri saya bilang,
Ya, inisiatif kadang-kadang dari istri ya saudara ya, dan suami harus terbuka, oh ya ini dari Tuhan. Ayo kita berdoa. Ngapain kita di rumah ya? Sejak saat itu puji Tuhan sampai hari ini kami berdoa. Saya terlambat saudara. Itu sebabnya, tetapi nggak masalah, nggak masalah. Kita selalu bisa memulai sesuatu yang baik. Tidak pernah ada kata terlambat untuk memulai sesuatu yang baik. Firman Tuhan harus ada di rumah kita. Firman Tuhan harus nyata di rumah kita ya. Ditulis di ayat 9, haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu. Mau keluar ada firman, dan pada pintu gerbangmu. Mau keluar lapis kedua ada firman, mau masuk ada firman ya saudara ya. Di rumah kita ada firman. Mungkin tidak secara harfiah ya, tetapi kalau itu mau dijadikan harfiah bagus juga saudara-saudara ya. Di rumah saya ada tulisan kecil dari kayu, prayer changes things ya. Doa mengubahkan segala sesuatu ya. Setiap kali saya lihat tulisan itu, oh iya saya ada masalah, berdoa saudara ya. Itu contoh saudara ya. Ada rumah yang memasang kasih itu sabar, kasih itu lemah lembut. Bagus saudara ya. Kalau rumah kita mau dipasang tulisan atau ayat-ayat yang mengingatkan kita, itu hal yang baik saudara. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita mengaplikasikannya dalam hidup kita. Saudara, pastikan keluarga kita penuh dengan firman Tuhan, nyata dengan firman Tuhan. Ini hal yang serius saudara ya, hal yang sangat serius. Jangan sampai nggak ada. Dan buat bapak-bapak ya, buat suami-suami seperti saya ya, walaupun kemarin inisiatifnya dari istri ya, buat kita yang belum melakukan, ini tanggung jawab kita saudara. Bapak-bapak kepala keluarga harus ya adakan ya. Saya menyampaikan apa adanya, ini tanggung jawab kita sebab ini perintah Tuhan. Adakan ya, ada yang mengadakan seminggu sekali, seminggu 2 kali, ada yang setiap hari ya. Lakukan secara rutin dan konsisten. Itu kata yang penting saudara. Konsisten itu kata yang penting. Terlalu sibuk, pikirkan apa yang perlu kita prioritaskan saudara. Benarkah kita terlalu sibuk untuk firman Tuhan di dalam rumah kita, untuk memastikan ada firman Tuhan dalam rumah kita? Yang kedua saudara, takut akan Tuhan ya. Kami punya anak, yang satu sudah mulai remaja saudara-saudara ya, dan kita mulai kasih pesan nih tentang pasangan hidup. Nah, kamu kalau cari pasangan hidup, cari yang takut sama Tuhan. Itu aja pesan kami. Kalau soal kaya ya, soal harta bisa habis. Cantik bisa lewat masanya. Orang bisa berubah ya saudara. Kalau suami kepinginnya istri tidak berubah gitu ya, fisiknya ya. Kalau istri kepingin suami berubah sifatnya ya saudara. Jadi ini keinginan-keinginan yang perlu disinkronkan, dibawa ke realitas saudara. Kenyataannya kita, saya bilang ke anak-anak, kita banyak pakai penglihatan ya, kaum pria ya. Nah masalahnya yang kita lihat ini seringkali berubah. Cari yang takut Tuhan saudara ya. Lebih dari sekedar KTP-nya orang percaya, cari orang percaya yang takut Tuhan saudara. Karena antara orang percaya, antara hafal firman sama takut Tuhan itu agak beda saudara ya, atau sangat berbeda saya katakan bahkan ya. Kita bisa hafal ayat-ayat Alkitab, 10 perintah Allah, tetapi kalau kita enggak takut ya kita langgar biasa aja saudara. Cari orang-orang, cari pasangan satu aja saudara. Kalau orang-orang banyak ya saudara, cari pasangan satu aja ya, yang takut Tuhan. Itu kriteria awal ya. Kalau dia takut Tuhan, kalau calon istrimu takut Tuhan, pasti sayang sama papa mama dong, sayang sama mertuanya ya, pasti sayang sama kamu, pasti setia. Soal berkat itu mah janji Tuhan saudara-saudara, itu mah janji Tuhan. Soal kebahagiaan semuanya itu dari Tuhan saudara-saudara. Itu sebabnya kalau ada yang sedang mencari pasangan,
Ini bisa jadi kriteria, salah satu kriteria top ya, top priority kita, cari pasangan yang takut Tuhan ya. 1 Petrus saudara. Demikian juga kamu hai istri-istri. Nah, ini ciri-ciri istri yang takut Tuhan saudara. Tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Saya iseng saudara, saya browse di Alkitab, kata dimenangkan itu cuma ada di sini loh saudara. Saudara kalau pakai Alkitab elektronik kan gampang ya, mau cari satu kata. Hanya ada satu kata dimenangkan. Kalau dikalahkan banyak. Ya, dikalahkan banyak. Ternyata istri-istri kita bukan mengalahkan, saudara, bukan harus mengalahkan suami Anda, tetapi memenangkan hatinya. Ya saudara, istri saya harus kasih contoh ya saudara, tanpa bermaksud membanggakan, selalu memenangkan hati saya. Saya tidak pernah merasa dikalahkan, karena cowok itu egonya ya saudara, masalah. Cowok punya problem dengan ego saudara ya. Tetapi dia bisa memenangkan hati saya dengan ini saudara ya. Tanpa perkataan, tanpa berdebat, dalam kelemah lembutannya saya dimenangkan ya saudara ya. Ya saudara, istri-istri, tunduklah kepada suamimu ya, menangkan mereka tanpa perkataan. Ayat 2, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Ya, istri-istri kita nggak perlu ngotot-ngotot ya, istri-istri nggak perlu ngotot, tunjukkan saja kemurnian dan kesalehan hidupmu. Ayat 3, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah ya, sekalipun itu boleh saudara-saudara, tetapi bukan itu yang utama. Dan kalau kita nggak punya pun nggak masalah ya saudara ya. Ayat 4, tetapi perhiasanmu ialah manusia yang di dalam saudara. Ini khusus pesan buat istri-istri. Manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa saudara. Tadi saya bilang kalau cari istri yang dari segi materi, dari segi penampilan fisik, itu semua sementara, tetapi carilah yang manusia batiniahnya, perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang apa saudara? Lemah lembut, nggak ngotot saudara-saudara ya, dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Kita mau cari penghargaan dari siapa sih saudara? Ibu-ibu, istri-istri, mau cari penghargaan dari siapa? Tuhan menghargai istri yang lemah lembut, yang tentram, yang perhiasannya di dalam saudara. Oh, itu buat Tuhan bela saudara. Tuhan bela istri seperti itu. Sebab ayat 5, sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka apa saudara? Tunduk kepada suaminya. Ini yang nulis Petrus saudara. Tadi yang nulis Paulus ya. Sama ya rohnya ya saudara ya. Rohnya sama karena mereka diurapi menulis ini atas urapan Roh Kudus yang sama. Dan demikian juga ayat 7, kamu suami-suami hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Supaya apa saudara, bapak-bapak, doamu jangan terhalang. Ya, kalau kita marah kepada istri saya, kepada istri kita, saya pakai keceplosan saya ya saudara-saudara, karena memang itu yang saya alami saudara, kesaksian saudara. Tuhan izinkan ada sesuatu terjadi dalam hidup kami beberapa waktu yang dekat ini, belum lama, tapi Tuhan sudah tolong saya, terutama saya saudara ya. Tuhan sudah tolong saya, dan saya mengalami ketika saya sedang marah, mau berdoa nggak bisa saudara, dan Tuhan cancel loh saudara. Dengan caranya saya punya pelayanan, Tuhan cancel semua. Tuhan cancel semua. Hatimu lagi marah sama istri, gak bisa.
mau ngajak jemaat Tuhan, kamu lagi marah sama istri. Doamu terhalang, mau nyampein firman Tuhan, apalagi ya saudara. Takut akan Tuhan, wah waktu berjalan cepat. Dalam ketakut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan perlindungan bagi anak-anak. Bagaimana anak-anak kita bisa merasa terlindungi, bagaimana anak-anak kita bisa betah di rumah, bagaimana anak-anak kita tidak mencari perlindungan di tempat lain. Kalau di rumahnya dia melihat orang tuanya takut akan Tuhan. Bapak, Ibu, suami, istri, peran kita sama anak-anak, tunjukkan kita orang yang takut akan Tuhan. Berikutnya saudara, keluarga yang mantap, keluarga yang belajar saudara ya. Amsal berkata, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyi dia. Tapi orang yang gak berpengalaman, dia jalan terus, lalu celaka. Aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya, aku menarik satu pelajaran. Apa maksudnya saudara? Firman Tuhan menetapkan dasar-dasar, prinsip-prinsip ya. Tapi penerapannya penerapannya dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita perlu belajar dari orang lain. Amin, saudara sekalian, dari yang lebih senior, dari yang sudah menjalani ya. Mereka sudah menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan, mungkin ada jatuh bangunnya, dan dari mereka kita bisa belajar saudara. Orang yang cerdas, orang yang cerdik, orang yang berhikmat, mereka nggak perlu selalu mengulangi kesalahan orang lain sebelum mendapatkan pelajarannya saudara. Kita bisa belajar dari kesalahan orang lain. Itu sebabnya keluarga Kristen yang berbahagia ya, yang berhasil, yang kuat adalah keluarga yang mau belajar. Apa yang kita perlu pelajari? Oh banyak saudara. Ya, karena kalau kita mau belajar saja itu sudah menunjukkan kita merendahkan diri. Ya, ada suami-suami yang nggak mau belajar saudara. Saya sudah ngerti firman. Ya, saya nggak perlu belajar dari orang lain. Saya nggak perlu ikut seminar pernikahan. Ya, istri-istri yang saya ini doanya 6 jam per hari saudara ya, nggak perlu ikut seminar-seminar. Saya rasa kita perlu pertimbangkan kembali hal tersebut saudara ya. Kita sangat perlu hubungan pribadi dengan Tuhan, tapi Tuhan juga berbicara kepada kita melalui pengalaman. Tadi Amsal ini katakan ya saudara ya. Tuhan juga berbicara kepada kita melalui komunitas. Ya, Tuhan berbicara kepada kita melalui orang-orang yang memang Tuhan perlengkapi dengan ilmu-ilmu mengenai itu, mengenai misalnya psikologi, ya, kejiwaan, ya, bagaimana pria berpikir, bagaimana perempuan berpikir, itu perlu loh saudara, perlu saudara ya. Kami banyak tertolong dari mengikuti seminar-seminar Kristen, ya, seminar-seminar keluarga Kristen saudara ya. Di situ kita belajar, perempuan itu kalau mikir katanya kayak mie ya, kayak spaghetti, ruwet ya. Mie-nya warna-warni lagi ya. Lagi bahas ini tiba-tiba bisa ada warna yang lain. Ya suami terganggu ya saudara ya. Lagi bahas yang ini bisa nyambung lagi kayak yang tadi. Mboknya satu-satu gitu ya. Kalau suami maunya per kotak ya. Kita lagi bahas apa nih? Anak. Nggak usah bahas kantor dulu ya, bahas anak dulu sampai tuntas. Suami maunya gitu ya. Kalau istri nyampur-nyampur saudara, dan buat dia tuh nggak kacau, buat kita kacau ya saudara. Nah itu jadi masalah berkepanjangan ya. Kamu ngomongnya nggak nyambung. Anehnya waktu pacaran nyambung semua saudara ya. Waktu pacaran tuh kita buta ya, kita tuli nggak bisa lihat. Waktu sudah married kok kita nggak nyambung ya. Kamu kok aneh ya. Nah saudara, dan kami banyak tertolong. Saya nggak bisa ceritakan detail ya saudara, tapi kami banyak tertolong dari mengikuti seminar-seminar pernikahan. Itu maintenance kita saudara ya. Jangan cuma mobil yang kita servis saudara, jangan cuma AC yang kita servis di rumah. Pernikahan itu perlu diservis, pernikahan itu perlu di-maintain saudara. Jangan sekedar, mohon maaf saudara-saudara, kita masih bersama, kita anggap kita aman saudara. Mari keluarga kita nggak sekedar bertahan, nggak sekedar masih serumah. Kita mau keluarga kita strong saudara. Kita mau keluarga kita saling mengasihi,
Karena kita perlu memancarkan itu kepada orang lain. Kita perlu memancarkan itu dalam pelayanan kita. Ya, pelayanan nggak cuma di atas mimbar ini, dimanapun saudara berada, di pekerjaan itu terpancar, saudara. Bagaimana hubungan saya dengan istri saya terpancar dimanapun saya berada. Nah, saudara ya, jadi kita perlu belajar. Kalau ada, saya sangat mendorong Bapak Ibu saudara sekalian, kalau ada seminar seperti itu ya, ada retreat pasangan, ikut saudara, ikut. Kalau suruh bayar gimana Pak? Bayar. Kalau mahal gimana? Berarti panitianya siapin yang bagus acaranya, bayar. Sekali lagi kita untuk segala sesuatu, untuk ganti oli kita, ganti ban, kita keluar duit banyak, berani kok saudara. Daripada kecelakaan ya kan, alasannya kan nanti kalau celaka gimana kita di mobil. Lah kalau keluarga kok kita enggak berani bayar saudara. Untuk pernikahan kita enggak berani bayar uang, kita enggak berani bayar waktu. Sibuk kan. Kenapa kamu enggak pernah maintenance relationship sama istrimu? Sibuk, sama-sama sibuk ya. Tapi kalau mobil rusak, sesibuk-sibuknya kita sempetin saudara. Saya sangat mendorong ya saudara, suami istri punya bonding time ya, waktu-waktu bersama. Demikian juga selain dengan anak-anak perlu, suami istri juga harus. Nanti kalau CWS ngadain seminar pasutri, mau ikut Bapak Ibu saudara? Amin ya. Awas kalau nggak datang ya. Kita doakan kalau Tuhan gerakan ya, kita perlu, saya rasa perlu ada banyak pembicara yang bagus yang bisa mencerahkan kita. Oke, keluarga yang belajar saudara ya. Apa sih yang kita belajar? Mengerti bahasa kasih yang didambakan pasangan. Saya nggak bisa jelaskan terlalu banyak saudara, tetapi ada orang yang merasa dikasihi ketika dipuji. Ada orang yang merasa dikasihi kalau dikasih hadiah, dia nggak perlu pujian. Saya perlunya makanan dikasih ya. Ada yang merasa dikasih kalau disentuh saudara. Ya, sukanya dipeluk. Itu tiap orang beda-beda. Dan gak ada yang salah. Ada yang tahu gak pasangannya sukanya diapain? Perlu tahu saudara, ada tesnya kok, gampang ya. Nah yang gini-gini ini belajar saudara ya. Belajar memulai berdamai ya. Kalau kita lagi diem-dieman ya, siapa yang mau mulai duluan? Gimana memulai perdamaian? Belajar saudara. Belajar mendisiplin anak dalam kasih. Belajar konsisten antara perkataan dan perilaku. Ini seminar 2 hari saudara ya. Dan yang pasti kita tidak sendiri. Kita punya komunitas, Bapak Ibu. Bapak Ibu punya orang tua rohani. Bapak Ibu bisa punya mentor. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian punya gembala. Bersyukur ada Pak Dirman, ada Ibu Nur ya. Yang penting Pak Dirman dan Ibu Nur juga retreat juga ya, juga harus punya waktu berdua. Ya, jemaat pasti mendukung, memberikan kesempatan ya supaya kita ada waktu berdua ya. Bapak Ibu, kita tidak sendiri dan jangan menghadapi pergumulan kita sendiri, apalagi mencari nasihat di luar ya. Berdoa bagus, berdoa bersama Tuhan, sendirian dengan Tuhan bagus, tetapi sekali lagi Tuhan bisa memakai orang lain di mana kita bisa belajar ya. Orang tua rohani kita ya, belajar dari mereka. Yang terakhir saudara, praktek. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Yaitu, apa tadi saudara? Orang yang mendengar perkataan dan melakukan. Saya lompat aja ke ayat 26. Tetapi orang yang mendengar perkataan ini dan tidak melakukannya, ia orang bodoh saudara, mendirikan rumahnya di atas pasir. Ayat 25 dan 27 itu sama saudara. Orang benar, orang tidak benar, orang Kristen, orang tidak kenal Tuhan, sama-sama dapat hujan, dapat banjir, ada angin melanda. Bedanya hasilnya saudara ya. Keluarga Kristen, keluarga non-Kristen mengalami hal yang sama. Bedanya yang satu bertahan, bahkan bertumbuh, yang satu tidak. Bedanya di praktek saudara. Semua yang tadi sudah disampaikan, masalahnya kita turun tangga ini, kita mau praktek enggak? Itu aja saudara. Mau praktek apa enggak? Ya, yang membedakan orang Farisi sama pengikut Kristus bukan pengetahuan firman-Nya saudara.
Bahkan bukan pengenalannya kepada Tuhan saja, saudara. Yang bedain praktek. Ya, orang Farisi ahli Taurat itu pengetahuan firman-nya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ngakuin, dia bilang apa yang mereka ajarin ikutin. Oh, berarti ajarannya benar, saudara. Masalahnya mereka nggak praktek. Itu aja, saudara. Masalah keluarga kita adalah semua yang saya sampaikan ini kita semua sudah tahu. Kita praktek apa enggak? Ya, saudara ya, yang membedakan keluarga Kristen yang teguh dan yang rapuh sama, saudara. Apakah kita praktek? Keluarga mantap. Ini slide terakhir saya, saudara. Keluarga yang dibangun atas firman Tuhan, nilai-nilai firman Tuhan jelas dipegang teguh, dan sekali lagi orang tua punya peran terbesar di sini. Keluarga yang takut sama Tuhan, ya. Keluarga yang mau belajar, keluarga yang praktek, saudara. Mari kita menjadi keluarga Kristen yang mantap, saudara. Dan sekali lagi, tidak ada kata terlambat, tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu yang baik, saudara. Bangun mesbah keluargamu, ya. Bangun di atas firman Tuhan, ya. Dan jangan malu untuk memulai lagi hubungan yang baik dengan istrimu, ya. Kalau kami di rumah istilahnya semangat Pertamina. Tahu Pertamina ya, saudara ya? Mulai dari nol ya, Pak. Ya, mulai dari nol ya, Mah. Kita kemarin berantem, sekarang kita mulai dari nol yuk. Oh, seru, saudara, mulai dari nol itu, ya. Kasihnya juga mula-mula lagi. Ayo kita mulai dari nol ya, saudara ya. Semangat Pertamina. Habis slide saya, saudara. Jadi kita selalu mau memulai sesuatu yang baru. Jangan berhenti berharap, ya. Apa yang membuat kita menyerah? Karena kita sudah berhenti berharap bahwa keluarga kita masih bisa dipulihkan. Selama kita masih berharap, ya, itu Tuhan pasti menolong. Jangan malas praktek, ya. Kalau untuk hal-hal yang duniawi kita lakukan segala sesuatu, kenapa kita nggak lakukan buat keluarga kita, saudara? Buat nikah kita, ya. Suami yang takut akan Tuhan, dia tahu bahwa dia bernilai di mata Tuhan ketika dia mengasihi istrinya. Istri yang takut Tuhan, istri yang ingin berkenan sama Tuhan, dia tahu dia bernilai ketika dia tunduk kepada suaminya. Anak-anak ketika dia hormat kepada orang tuanya. Orang tua ketika dia belajar mengerti anak-anaknya. Anak-anak sekarang berbeda, saudara-saudara ya. Kita perlu belajar, kita perlu bimbingan Roh Kudus supaya keluarga kita menjadi keluarga yang mantap. Kita orang yang sama di rumah, di gereja, di kantor sama, saudara-saudara. Buat apa saya jadi orang yang kelihatannya ceria, lucu di gereja, saudara, sampai di rumah saya jadi awas suami galak gitu ya, tulisannya ya. Awas anjing galak gitu ya. Jangan seperti itu, kita harus tetap sama. Jangan sekedar bertahan, saudara, keluarga kita jadi pemenang. Keluarga Kristen yang menang, nikah-nikah yang menang. Karena kita harus bersinar, gak cukup buat diri kita sendiri. Waktu saya habis, mari kita tundukkan kepala kita. Bapa, kami bersyukur Tuhan, kalau Engkau menegur kami, Engkau mengingatkan kami, itu karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Dan kami mau terus Tuhan hidup dalam perkenanan-Mu, kami mau hidup dalam nilai-nilai-Mu Tuhan. Kami mau menjadi suami yang berharga di mata-Mu, istri, anak-anak, orang tua yang bernilai, yang berharga, yang berkenan di mata-Mu. Bapa, kami tahu kami tidak sendiri dalam pergumulan ini, dalam perjuangan ini. Kami tahu ada anak-anak-Mu di sekitar kami Tuhan, di mana kami bisa belajar. Dan kami ada Roh Kudus, kami ada Engkau, kami ada firman Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Sehingga kami gak cuma jago teori, tapi kami orang-orang yang betul-betul melakukan firman-Mu. Bapa, bila pada pagi hari ini ada nikah-nikah yang sedang bergumul, ada suami istri yang sedang bergumul, ada nikah yang sedang retak, nikah yang sudah dingin,
yang sudah enggak ada kasih dari-Mu Tuhan. Bapa, mari Engkau menjamah kami semua. Lembutkan hati kami Tuhan. Roh Kudus, Engkau bekerja lebih jauh setelah mic ini saya letakkan Tuhan. Ketika saya berhenti bicara, Roh Kudus berbicara kepada setiap hati, kepada setiap anak, setiap istri, setiap suami, setiap orang tua bekerja saat ini Tuhan. Kau membuka hati kami Tuhan, kami enggak mau keraskan hati kami mau kalahkan ego kami oleh pertolongan-Mu ya Roh Kudus. Sehingga kami menjadi keluarga yang berkenan padamu Tuhan. Keluarga yang bisa mengalami kebahagiaan yang Engkau inginkan, yang Engkau rencanakan, yang Engkau dambakan terjadi dalam keluarga kami Tuhan. Tolong kami Tuhan. Tolong kami sebagai anak-anak bisa menghormati orang tua kami. Tolong kami sebagai orang tua bisa mengerti, memahami, mendidik anak-anak kami dalam kasih-Mu Tuhan. Berikan kami hati yang lembut, hati yang terbuka untuk Engkau garap ya Roh Kudus. Kami mau bertobat dari kebenaran diri kami sendiri. Saat kami bilang kami 100% benar, kami tahu kami sudah salah Tuhan. Hanya firman-Mu yang 100% benar Tuhan. Kami manusia terus perlu belajar daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami dan keluarga kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kau Allah yang selalu memberkati kami. Kau Allah yang selalu mengasihi kami. Haleluya. Amin. Tuhan berkati saudara sekalian, saya kembalikan kepada hamba.